Kisah nyata horor pesugihan warung ayam betutu tumbal ayam cemani untuk sang gaib. Di sebuah desa kecil di Bali, hiduplah Bu Nyoman, seorang wanita yang berusia sekitar 42 tahun. Setiap pagi, saat matahari mulai terbit, dia bangun lebih awal untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan di warung ayam betutu sederhana miliknya. Warung itu terletak di pinggir jalan, di dekat kawasan wisata yang sepi, di mana hanya sedikit orang yang melintas. Suara sabun yang menggelegar di dapur menjadi musik pengantar harinya. Aroma rempah-rempah yang menyengat memenuhi udara, mengundang rasa lapar bagi siapapun yang lewat, meskipun kenyataannya, tidak banyak yang singgah. Pagi itu, seperti biasa, Bu Nyoman memulai harinya dengan memasak ayam betutu. Dengan tangan terampil, dia mengoleskan bumbu rahasia yang diwariskan dari neneknya, membuat ayam tersebut siap dipanggang. Dia mengingat saat-saat indah ketika warungnya ramai dikunjungi wisatawan yang ingin mencicipi masakan khas Bali. Namun, waktu berlalu, dan kini warungnya tidak lebih dari sekadar tempat persinggahan yang sepi. Hanya warga lokal yang kadang mampir, itu pun hanya untuk membeli 1 atau 2 porsi. Saat memasak, pikirannya melayang pada anak-anaknya. Dia memiliki 2 anak, Kadek yang berusia 6 tahun dan Niluh yang berusia 10 tahun. Setiap malam, Bu Nyoman selalu berdoa agar mereka bisa mendapat pendidikan yang baik, sesuatu yang tidak pernah dia dapatkan di masa kecilnya. Dia ingat betul bagaimana hidup dalam kemiskinan, dan betapa sulitnya untuk mendapatkan akses pendidikan. Keluarganya selalu berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia bertekad untuk tidak membiarkan anak-anaknya mengalami hal yang sama. Ketika siang tiba, Bu Nyoman duduk di bangku kayu di depan warungnya, menunggu pelanggan yang tak kunjung datang. Hanya suara angin dan burung-burung yang terdengar. Dia merasakan keputusasaan mulai menyelimuti hatinya. Dengan setiap detik yang berlalu, harapan untuk mendapatkan pelanggan semakin memudar. Dia berpikir, bagaimana jika suatu saat dia tidak bisa lagi memberikan makanan untuk anak-anaknya? Rasa cemas menyergapnya, dan dia berusaha mengusirnya jauh-jauh. Suatu sore, saat dia beres-beres warung, Bu Nyoman melihat sekelompok wisatawan yang baru saja tiba. Harapannya terbangun, dan dia mulai bersiap-siap. Namun, mereka hanya melintas dan tidak berhenti. Momen itu seakan menjadi pengingat bahwa situasi ekonominya semakin mendesak. Dia menggigit bibirnya, menahan rasa sakit yang menggerogoti hatinya. Seiring berjalannya waktu, Bu Nyoman menyadari bahwa dia membutuhkan solusi. Dia mulai mencari informasi tentang cara untuk menarik lebih banyak pelanggan. Disinilah desas-desus tentang Mbah Ketut, seorang dukun terkenal di desanya, mulai terdengar. Mbah Ketut dikenal memiliki kemampuan untuk membantu orang-orang yang terdesak, terutama dalam hal mendapatkan rezeki yang melimpah. Suatu malam, saat Bu Nyoman pulang dari pasar, dia bertemu dengan Mbah Ketut di tepi jalan. Dukun itu berdiri di bawah cahaya bulan purnama, mengenakan pakaian tradisional Bali yang tampak sedikit lusuh, tetapi aura misteriusnya menarik perhatian Bu Nyoman. Mereka saling menyapa, dan Mbah Ketut menanyakan tentang warungnya. "Kenapa kau tampak begitu murung, Bu Nyoman?" Tanyanya dengan nada lembut tetapi penuh makna. Bu Nyoman merasa tergerak untuk berbagi beban pikirannya. Dia menceritakan kesulitan yang dihadapinya, harapan untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, dan ketakutannya akan masa depan. Mbah Ketut mendengarkan dengan seksama, matanya menatap dalam seolah bisa melihat jauh ke dalam jiwa Bu Nyoman. "Jika kau benar-benar ingin usahamu laris, ada jalan yang bisa kau tempuh," ujar Mbah Ketut dengan serius. "Tetapi, ada harga yang harus kau bayar." Kalimat itu menggema dalam benak Bu Nyoman. Dia merasa ragu, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan semua ketakutan yang ada. Mbah Ketut menjelaskan bahwa untuk melariskan usaha, dia harus melakukan ritual tertentu yang memerlukan tumbal. Kata-kata itu seolah-olah menghujam jantungnya. Tumbal, apa yang dia maksud? Mbah Ketut mendekat dan menambahkan, tumbalnya adalah anak bungsumu, Kadek. Bu Nyoman terasa seperti disambar petir. Hatinya bergetar, dan rasa ngeri menyelip di antara harapan yang menggelora. Namun,
Saat dia melihat ke dalam mata Mbah Ketut, dia merasakan sebuah harapan yang tak terduga. Apa yang dia inginkan tampak begitu dekat, dan dia tahu bahwa dia terjebak dalam dilema. Apakah dia akan mengorbankan sesuatu yang paling berharga demi mendapatkan apa yang dia inginkan? Dia pulang dalam keadaan pikiran yang penuh. Berbagai emosi bergejolak di dalam hati. Bu Nyoman berusaha menyangkal tawaran itu, tetapi di sudut hatinya, rasa putus asa dan harapan saling bergelut. Dia perlu melakukan sesuatu untuk mengubah nasib, dan tawaran Mbah Ketut terus mengganggu pikirannya. Malam itu, Bu Nyoman terbangun dari tidurnya, menggigil karena ketakutan dan kebingungan. Mimpinya dipenuhi dengan bayangan anaknya, Kadek, yang tersenyum ceria. Namun, senyumnya terbayang dengan nuansa kelam, seolah-olah menyiratkan sesuatu yang tidak baik. Dia merasa terjebak dalam pilihan yang terbentang di depannya, antara mencintai anaknya dan mengejar harapan untuk masa depan yang lebih baik. Di tengah malam, saat bintang-bintang bersinar di langit, Bu Nyoman duduk di luar warungnya. Dia memandangi bulan yang bersinar terang, merenungkan hidupnya. Dia tahu bahwa dia harus mengambil keputusan, dan keputusan itu akan menentukan jalan hidupnya dan keluarganya. Perasaannya campur aduk, tetapi satu hal yang pasti, dia tidak bisa terus hidup dalam kemiskinan. Dengan segala keraguan yang ada, Bu Nyoman akhirnya memutuskan untuk menemui Mbah Ketut keesokan harinya. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan melakukan apapun demi anak-anaknya. Namun, dalam hati kecilnya, dia tahu bahwa jalan yang akan dia pilih mungkin akan membawanya ke tempat yang tidak terduga. Ini mencerminkan perjalanan Bu Nyoman yang penuh dengan harapan, ketakutan, dan keputusan sulit yang harus diambil demi kelangsungan hidup keluarganya. Dia adalah sosok yang berjuang, tetapi terjebak dalam dilema moral yang akan membawanya ke dalam kegelapan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Keesokan paginya, Bu Nyoman terbangun dengan perasaan campur aduk. Selama malam, pikirannya dipenuhi dengan bayangan Mbah Ketut dan tawarannya yang mengerikan. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya ilusi, tetapi rasa ingin tahunya akan jalan pintas menuju kekayaan terus menggerogoti pikirannya. Dengan langkah berat, dia melangkah menuju warung, mempersiapkan dagangannya sambil berusaha menepis pikiran negatif yang mengganggu. Hari itu, warungnya kembali sepi. Dia melayani beberapa pelanggan lokal, tetapi tidak ada yang datang dari kalangan wisatawan. Dalam hatinya, Bu Nyoman tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu, dan hanya satu opsi yang terbayang, memenuhi tawaran Mbah Ketut. Dia bertekad untuk menemui dukun itu setelah berjualan, mengumpulkan semua keberanian yang tersisa. Sore hari, setelah menutup warung, Bu Nyoman berjalan menuju rumah Mbah Ketut. Jalan setapak yang dilalui dipenuhi dengan cahaya senja yang menawan, tetapi hatinya terasa berat. Dia berusaha mengingat semua alasan yang membawanya ke titik ini, anak-anaknya, masa depan mereka, dan harapan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik. Sesampainya di rumah Mbah Ketut, dia disambut dengan suasana yang misterius. Dukun itu berada di luar, mengenakan pakaian tradisional yang mencolok, dengan hiasan rambut khas Bali. Mbah Ketut melihat kedatangan Bu Nyoman dengan senyuman, tetapi ada kesan mengintimidasi di balik tatapannya. "Selamat datang, Bu Nyoman. Sudah siap untuk mengambil langkah besar?" tanyanya dengan nada tenang tetapi penuh wibawa. Bu Nyoman mengangguk, meskipun jantungnya berdegup kencang. "Saya ingin melakukan ritual itu," katanya, suaranya bergetar. Mbah Ketut memandangnya dalam-dalam, seolah-olah mencoba membaca pikirannya. "Ingat, ini bukan keputusan yang bisa kau ambil dengan ringan. Tumbal yang kau pilih akan mengubah segalanya." Dengan berani, Bu Nyoman menjawab, "Saya memahami risikonya. Saya hanya ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya." Mbah Ketut mengangguk, seolah puas dengan keputusan Bu Nyoman. Dia memimpin Bu Nyoman masuk ke dalam rumahnya, yang dipenuhi dengan berbagai benda gaib, termasuk patung-patung, sesaji, dan alat-alat ritual. Aroma dupa dan rempah-rempah menyelimuti udara, menciptakan suasana yang kental dengan mistisisme. Mbah Ketut mulai menjelaskan detail ritual yang akan dilakukan.
Kita perlu mengumpulkan beberapa bahan untuk persembahan. Ayam cemani, bunga, dan darah segar adalah syarat utama. Setiap elemen ini memiliki makna dan kekuatan tersendiri. Bu Nyoman merasa tertegun mendengar penjelasan tersebut, tetapi berusaha untuk tetap tenang. Dia mengangguk sebagai tanda setuju. Mbah Ketut kemudian memberikan instruksi tentang bagaimana cara menyiapkan sesajen dan istilah-istilah yang harus diucapkan selama ritual. Dia memperingatkan Bu Nyoman untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapapun, termasuk suaminya, yang akan membuat segalanya lebih rumit. Dengan hati yang berdebar, Bu Nyoman kembali ke warungnya, membawa semua bahan yang dibutuhkan. Dia mengumpulkan ayam cemani dari penjual ayam terdekat, meskipun harga yang dibayar jauh lebih mahal dari biasanya. Bunga-bunga segar dan darah segar, yang harus diambil dari ayam yang akan dipersembahkan, juga disiapkan dengan hati-hati. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin menakutkan, tetapi dia terus berpegang pada harapannya untuk masa depan yang lebih baik. Malam bulan purnama akhirnya tiba, dan suasana desa terasa mencekam. Bu Nyoman merasakan ketegangan yang luar biasa saat dia menyiapkan segala sesaji di halaman belakang warungnya. Di bawah cahaya bulan yang terang, dia meletakkan ayam cemani yang sudah disiapkan di tengah sesaji, dikelilingi oleh bunga dan lilin yang menyala. Dia bisa merasakan getaran di udara, seolah-olah ada sesuatu yang menunggu untuk dipanggil. Mbah Ketut tiba dengan membawa alat-alat ritualnya. Dia mengenakan kain sarung yang ditali di pinggang dan selendang yang terbuat dari tenunan khas Bali. Wajahnya tampak serius saat dia mempersiapkan diri untuk memulai ritual. Bersiaplah, Bu Nyoman. Ini adalah langkah pertama menuju perubahan. Ritual dimulai dengan Mbah Ketut mengucapkan mantra yang dalam dan berulang. Suaranya menggema di malam yang sunyi, dan Bu Nyoman merasa seolah-olah waktu berhenti. Dia tidak bisa menahan rasa takut yang menggigit di dalam dirinya, tetapi dia berusaha untuk tetap fokus. Mbah Ketut melanjutkan dengan menari-nari di sekitar sesaji, gerakannya penuh dengan energi dan kekuatan. Saat Mbah Ketut memanggil nama-nama gaib, Bu Nyoman merasakan sesuatu yang aneh. Angin berhembus kencang, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Dia menutup matanya, berdoa agar semua ini berjalan lancar. Dalam hatinya, dia berjanji bahwa jika semua ini berhasil, dia akan melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Setelah beberapa saat, Mbah Ketut menghentikan ritual dan mengarahkan pandangannya kepada Bu Nyoman. Sekarang, kita akan melakukan pengorbanan. Ingat, ini adalah bagian yang paling penting. Kau harus memberikan darah segar dari ayam ini sebagai tanda perjanjian. Bu Nyoman merasa mual mendengar hal itu, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur lagi. Dengan tangan bergetar, dia mengambil pisau dari tangan Mbah Ketut dan melakukan apa yang diinstruksikan. Melihat darah ayam yang mengalir membuatnya merinding, tetapi dia terus berdoa dengan harapan bahwa semua ini akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan. Mbah Ketut mengumpulkan darah segar tersebut dan mencampurkannya dengan bahan-bahan lain di dalam sesaji. Dengan suara yang lebih kuat, dia melanjutkan mantra-mantra yang semakin menggetarkan jiwa Bu Nyoman. Dia merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, meski ketakutan terus menghantuinya. Setelah ritual selesai, Mbah Ketut menatap Bu Nyoman dengan serius. Sekarang, kau harus menunggu. Keberuntungan akan segera datang, tetapi ingat, kau telah membuat perjanjian. Tumbal yang kau pilih akan selalu menjadi bagian dari kesepakatan ini. Bu Nyoman pulang dengan perasaan campur aduk. Dia merasakan kelegaan sekaligus ketakutan. Keberhasilan yang diimpikannya kini tampak lebih dekat, tetapi dia juga bisa merasakan bayang-bayang gelap mengikuti langkahnya. Setiap detak jantungnya terasa semakin berat, mengingat perjanjian yang baru saja dia buat. Bagaimana jika semua ini tidak seperti yang dia harapkan? Malam itu, saat dia tertidur, Bu Nyoman mengalami mimpi aneh. Dia melihat Kadek, anak bungsunya, tersenyum ceria, tetapi di balik senyumnya ada bayangan gelap yang mengintai. Dia terbangun dengan keringat dingin mengalir di dahi, menyadari bahwa mimpi itu mungkin merupakan pertanda dari apa yang akan datang. Ritual yang dijalani Bu Nyoman bukan hanya sekadar upacara,
Itu adalah langkah ke dalam dunia yang tidak diketahui, di mana konsekuensi dari setiap tindakan akan menghantui hidupnya. Dia merasa terjebak dalam jaring yang dia buat sendiri, dan meskipun harapan akan kekayaan membara dalam dirinya, ketakutan akan apa yang mungkin terjadi pada Kadek terus membayang. Perjalanannya ke dalam dunia pesugihan baru saja dimulai, dan dia tidak tahu apa yang menunggu di ujung jalan. Setelah malam ritual yang menegangkan, hari-hari berikutnya membawa perubahan drastis dalam kehidupan Bunyoman. Dia bangun dengan perasaan campur aduk, antara harapan dan ketakutan. Saat melihat Kadek yang masih tidur nyenyak di sebelahnya, hatinya bergetar. Dia merasakan perasaan bersalah menyelimuti dirinya setiap kali memikirkan perjanjian yang telah dia buat. Namun, di sisi lain, harapan akan keberhasilan usaha warungnya menghangatkan hatinya. Hari pertama setelah ritual, Bunyoman membuka warungnya dengan semangat baru. Dia menyiapkan ayam betutu dengan penuh perhatian, memastikan setiap bumbu terasa sempurna. Saat dia menunggu pelanggan, suasana hati yang gelisah perlahan berubah menjadi optimis. Tiba-tiba, seorang wisatawan asing datang, tertarik dengan aroma masakan yang menggoda. Dia memesan 1 porsi, dan saat mencicipinya, ekspresi puas terlihat di wajahnya. Sejak saat itu, pelanggan mulai berdatangan. Dalam waktu singkat, warung Bunyoman penuh dengan pengunjung. Dia tidak bisa mempercayai matanya ketika melihat antrean di depan warungnya. Suara tawa dan percakapan menggema, menggantikan kesunyian yang pernah menyelimuti tempat itu. Pendapatannya meningkat pesat, dan Bunyoman merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Dia mulai memikirkan impian-impian yang sebelumnya terpendam, seperti memperbaiki rumahnya dan menyekolahkan anak-anaknya. Setiap hari, warungnya semakin ramai. Bunyoman bekerja keras, melayani pelanggan dengan senyuman lebar. Dia merasa seolah-olah semua usahanya telah terbayar lunas. Namun, di balik kebahagiaan itu, dia tetap merasa ada yang tidak beres. Kadek, yang dulunya selalu aktif dan ceria, mulai menunjukkan perubahan yang mencolok. Anak kecil itu sering terbangun di tengah malam, matanya kosong dan penuh ketakutan. Dia kerap mengigau, menyebut nama-nama yang tidak dimengerti Bunyoman. Suatu malam, ketika Bunyoman sedang merapikan warung selepas waktu tutup, dia mendengar suara tangisan dari kamar Kadek. Dia segera berlari menuju kamar dan menemukan anaknya terbangun dengan napas terengah-engah. "Ibu, ada yang datang menjemputku," kata Kadek dengan suara bergetar, matanya penuh ketakutan. Jantung Bunyoman serasa berhenti. Dia merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. "Apa maksudmu, Nak?" tanyanya dengan khawatir. Kadek hanya menggelengkan kepala, tidak dapat menjelaskan lebih lanjut. Bunyoman mencoba menenangkan hatinya, tetapi rasa ketakutan itu terus menghantuinya. Dia berusaha untuk berdoa, berharap agar semua ini hanya mimpi buruk. Keesokan harinya, meski perasaan cemas terus menyelimuti, Bunyoman berusaha fokus pada pekerjaannya. Dia kembali ke warung, di mana pelanggan baru terus berdatangan. Pendapatannya semakin meningkat, dan dia mulai merasa bahwa semua yang dia lakukan tidak sia-sia. Namun, malam harinya, ketika dia pulang, kelegaan itu langsung sirna ketika dia berhadapan dengan kenyataan, Kadek kembali mengalami mimpi buruk. Hari demi hari, Bunyoman merasakan beban yang semakin berat. Dia berusaha berbicara dengan Mbah Ketut, tetapi dukun itu tidak pernah bisa dihubungi. Dia hanya bisa berdoa dan berharap agar Kadek baik-baik saja. Namun, setiap kali dia melihat anaknya, dia merasakan penyesalan yang mendalam. Dia mulai mempertanyakan keputusan yang telah diambilnya. Apakah semua keberhasilan ini sebanding dengan harga yang harus dibayar? Bunyoman juga mulai merasakan gangguan mistis di rumahnya. Suara-suara aneh mulai terdengar, dan dia sering melihat bayangan hitam bergerak cepat di sudut matanya. Suatu malam, saat dia sedang menyiapkan makanan untuk dijual, dia melihat bayangan itu lagi. Bayangan hitam itu tampak semakin dekat, dan dia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Dalam ketakutan, dia langsung menyalakan lilin dan berdoa dengan harapan agar semua ini segera berlalu.
Di tengah kesibukan dan ketakutan yang melanda, kehidupan Bu Nyoman semakin berubah. Dia mulai menjauh dari teman-temannya, merasa malu dan takut jika mereka mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Masyarakat desa mulai memperhatikan perubahan yang terjadi pada Bu Nyoman dan keluarganya. Mereka melihat bagaimana warungnya kini ramai, tetapi ada juga bisik-bisik yang memperingatkan tentang aura aneh yang mengelilingi rumahnya. Suatu malam, saat Bu Nyoman terbangun dari tidur yang gelisah, dia menemukan Kadek sedang duduk di tepi ranjang, matanya menatap kosong ke arah dinding. "Kadek, sayang, kenapa kamu tidak tidur?" Bu Nyoman bertanya, khawatir. "Ada yang datang, Bu. Dia bilang akan menjemputku," jawab Kadek, suaranya bergetar. "Aku takut." Bu Nyoman merasakan hatinya nyeri mendengar kata-kata anaknya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Rasa bersalah semakin dalam, dan dia merasa terjebak dalam kesuksesan yang tidak pernah dia inginkan. Bagaimana bisa dia mengorbankan anaknya demi kekayaan yang sekarang menjadi kutukan? Kondisi Kadek semakin memburuk. Dia tidak hanya terbangun di malam hari, tetapi juga mulai mengalami demam tinggi. Bu Nyoman berusaha mencari cara untuk mengobati anaknya, tetapi semua usaha tampaknya sia-sia. Dia merasa terasing dari kehidupannya yang dulu, terjebak dalam spiral kesedihan dan ketakutan. Suatu malam, saat semua anggota keluarga berusaha tidur, Bu Nyoman mendengar suara aneh dari luar. Suara itu terdengar seperti bisikan, memanggil namanya. Dia merasa jantungnya berdegup kencang, dan ketakutan melanda hatinya. Dia keluar untuk melihat, tetapi tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya angin malam yang berhembus, membawa suara-suara aneh yang semakin mendekat. Bu Nyoman kembali ke dalam rumah dengan perasaan cemas. Dia tidak bisa lagi menahan ketakutan yang menggerogoti dirinya. Keberhasilan yang pernah dia dambakan kini terasa seperti mimpi buruk yang tidak berujung. Dalam hatinya, dia tahu bahwa dia harus mencari cara untuk mengakhiri semua ini, tetapi dia juga merasa terjebak dalam perjanjian yang telah dibuat. Dengan segala kesedihan dan penyesalan yang mengisi hati dan pikirannya, Bu Nyoman menyadari bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi. Dia telah mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi harga yang harus dibayar jauh lebih mahal dari yang pernah dia bayangkan. Keberhasilan yang seharusnya membawa kebahagiaan kini hanya menyisakan kesedihan yang mendalam, dan dia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya mungkin telah menghancurkan apa yang paling berharga baginya. Dalam keadaan putus asa, Bu Nyoman mulai merencanakan cara untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia buat. Namun, setiap langkahnya terasa berat, dan bayang-bayang masa lalu terus menghantuinya. Dia harus menghadapi kenyataan bahwa jalan menuju kekayaan sering kali penuh dengan kegelapan yang menunggu untuk menghisap segalanya. Malam itu, Bu Nyoman terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Suara-suara aneh yang terus mengganggu tidurnya membuatnya gelisah. Dia melihat jam dinding menunjukkan pukul 3 pagi, saat dunia masih terlelap dalam kegelapan. Namun, kegelapan seakan menyimpan rahasia yang menakutkan. Dalam keadaan setengah terjaga, dia mendengar suara tangisan halus dari kamar Kadek. Suara itu mengiris hati, membuatnya merasa cemas. Mendengar suara itu, Bu Nyoman segera bangkit dari ranjang dan berjalan pelan menuju kamar anaknya. Dia merasa jantungnya berdegup kencang, setiap langkah terasa berat. Ketika sampai di depan pintu kamar, dia mengintip ke dalam dan menemukan Kadek duduk di tepi ranjang, matanya yang bulat membelalak, terlihat sangat ketakutan. "Kadek, sayang, kenapa kamu tidak tidur?" tanyanya dengan lembut, berusaha menenangkan anaknya. "Ibu, ada yang datang menjemputku," jawab Kadek, suaranya bergetar. "Dia bilang aku harus pergi bersamanya." Mendengar kata-kata itu, Bu Nyoman merasa seolah dunia berputar di sekelilingnya. Rasa takut menyergapnya, dan dia berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. "Siapa yang datang, Nak? Coba ceritakan pada ibu," pintanya, berusaha tetap tenang meskipun dalam hatinya berperang. "Aku tidak tahu, Bu," jawab Kadek, "tapi dia besar dan hitam. Dia selalu memperhatikanku dari sudut kamar.
Bu Nyoman merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Bayangan gelap yang muncul dalam mimpinya kini tampak lebih nyata. Dia mengambil napas dalam-dalam, mencoba menguatkan diri. Ayo, kita tidur lagi. Ibu di sini, tidak ada yang akan menyakitimu, ujarnya sambil memeluk Kadek erat-erat. Malam itu, meskipun Bu Nyoman berusaha menenangkan Kadek, rasa cemas tetap menghantuinya. Setiap kali dia menutup mata, bayangan hitam itu muncul, dan suara-suara aneh seperti bisikan memanggil namanya. Dia merasa seolah-olah jiwanya sedang terjebak dalam kegelapan yang dalam. Hari-hari berikutnya, keadaan Kadek tidak kunjung membaik. Dia menjadi semakin cemas dan menghindari interaksi dengan orang lain. Kadek tidak lagi ceria seperti sebelumnya, dan Bu Nyoman merasa terpuruk. Setiap malam, dia terbangun dengan mimpi buruk yang sama, dan setiap kali dia melihat anaknya, rasa penyesalan semakin menyiksa hatinya. Suatu malam, saat Bu Nyoman sedang menyiapkan makanan untuk dijual, dia mendengar suara berisik dari luar. Dengan rasa penasaran, dia menghampiri jendela, tetapi tidak melihat apa-apa. Hanya angin malam yang berhembus lembut, seolah menyesap keheningan. Namun, saat dia berbalik, dia melihat bayangan hitam lagi, kali ini lebih dekat. Jantungnya berdegup kencang. Siapa itu? Tanyanya, suaranya bergetar. Bayangan itu tidak menjawab, tetapi semakin mendekat, seolah-olah ingin menunjukkan sesuatu. Bu Nyoman merasa terancam, dan tanpa berpikir panjang, dia berlari masuk ke dalam rumah, menutup pintu dengan kuat. Dia menyalakan lilin dan berdoa, berharap agar semua ini segera berlalu. Keesokan harinya, saat dia berusaha kembali ke rutinitas, Bu Nyoman merasa semakin tertekan. Masyarakat sekitar mulai memperhatikan perubahan pada dirinya dan Kadek. Mereka melihat bagaimana wajah Bu Nyoman semakin pucat dan lelah, sementara Kadek semakin sering terlihat cemas. Bisik-bisik mulai terdengar di antara tetangga, mereka mulai curiga akan sesuatu yang tidak beres di dalam rumah Bu Nyoman. Suatu sore, saat Bu Nyoman sedang melayani pelanggan, dia mendengar suara gerutuan dari arah belakang warung. Suara itu terdengar seperti seseorang yang sedang berbicara. Dia berbalik, tetapi tidak melihat siapapun di sana. Hanya angin yang berhembus, dan ketakutan mulai menggerogoti pikirannya. Apakah semua ini ada hubungannya dengan ritual yang telah dia lakukan? Saat malam tiba, Bu Nyoman memutuskan untuk memeriksa Kadek. Dia menemukan anaknya terjaga, matanya menatap kosong ke arah dinding. Kadek, sayang, apa yang kamu lihat? Tanyanya, khawatir. Ada yang datang lagi, Bu. Dia bilang aku harus pergi, jawab Kadek, suara bergetar. Bu Nyoman merasakan hatinya remuk. Dia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dalam kepanikannya, dia teringat pada Mbah Ketut. Dia harus menemui dukun itu untuk membatalkan perjanjian yang telah dibuat. Tetapi dia juga merasa takut, bagaimana jika Mbah Ketut tidak mau membantu. Keesokan harinya, Bu Nyoman pergi ke tempat tinggal Mbah Ketut. Jalan setapak menuju rumah dukun itu terasa lebih panjang dari biasanya. Rasa cemas menyelimuti hatinya saat dia membayangkan apa yang akan terjadi jika Mbah Ketut menolak permintaannya. Sesampainya di rumah Mbah Ketut, dia mengetuk pintu dengan cepat. Dukun itu membuka pintu dengan wajah tenang, tetapi ada kesan misterius yang menyelimutinya. Apa yang kau inginkan, Bu Nyoman? Tanyanya, suaranya tenang tetapi penuh wibawa. Saya ingin membatalkan ritual yang telah saya lakukan. Tolong, saya tidak bisa melihat Kadek menderita seperti ini, katanya, suaranya bergetar. Mbah Ketut memandangnya dengan serius. Kau tahu, Bu Nyoman, setiap tindakan memiliki konsekuensi. Kau telah melakukan perjanjian, dan membatalkannya bukanlah hal yang mudah. Bu Nyoman merasa putus asa. Tapi saya tidak bisa kehilangan anak saya. Tolong, bantu saya, ujarnya, air mata mulai mengalir di pipinya. Mbah Ketut menghela napas dalam-dalam. Baiklah, kita perlu melakukan ritual baru untuk membalikkan semua ini. Tapi ingat, kau harus siap untuk konsekuensi yang mungkin muncul. Dengan hati berdebar, Bu Nyoman setuju. Dia merasakan harapan baru muncul di dalam dirinya.
Mbah Ketut menjelaskan bahwa mereka perlu melakukan ritual pemulihan yang lebih kuat, dengan menggunakan sesaji yang lebih besar. Dia meminta Bu Nyoman untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, termasuk ayam jantan, bunga-bunga segar, dan beberapa bahan lainnya. Setelah mendapatkan semua yang dibutuhkan, ritual pemulihan dilaksanakan di malam hari. Bu Nyoman merasa tegang, tetapi dia berusaha untuk tetap fokus. Mbah Ketut memimpin dengan suara lantang, mengucapkan mantra-mantra yang membuat bulu kuduk Bu Nyoman meremang. Dia berharap, dengan ritual ini, semua kesedihan dan ketakutan yang melanda keluarganya bisa diangkat. Namun, saat ritual berlangsung, suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Suara bisikan dan tangisan yang sama muncul, makin lama makin keras, seolah-olah menuntut perhatian. Bu Nyoman merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, dan saat dia melihat ke arah Kadek, dia melihat anaknya terkulai lemas, matanya terpejam, seolah terjebak dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Saat Mbah Ketut mengucapkan mantra terakhir, suara-suara itu tiba-tiba berhenti, dan semua kembali sunyi. Bu Nyoman merasa ada sesuatu yang telah berubah, tetapi dia tidak bisa merasakan kelegaan. Dia hanya bisa menatap Kadek yang terkulai, jiwanya dipenuhi dengan ketakutan dan harapan yang saling berkelahi. Ketika ritual berakhir, Bu Nyoman mengharapkan semua ini bisa menghapus semua kesedihan yang telah terjadi. Namun, saat dia pulang ke rumah, rasa cemas kembali menghantuinya. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa bayangan gelap itu masih mengintai, menunggu saat yang tepat untuk mengambilnya dan Kadek. Hari-hari berikutnya terasa berat. Meskipun ritual pemulihan telah dilakukan, Kadek tidak kunjung pulih. Dia masih sering terbangun di tengah malam, dan suara-suara aneh terus mengganggu tidur Bu Nyoman. Rasa putus asa semakin menggerogoti hatinya. Dia merasa terperangkap dalam siklus kegelapan yang tidak ada habisnya. Bu Nyoman menyadari bahwa dia harus berjuang lebih keras untuk menyelamatkan anaknya. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mulai meragukan kemampuannya. Apakah dia benar-benar bisa membalikkan semua ini? Apakah semua yang dia lakukan telah sia-sia? Dengan segala ketidakpastian yang mengelilinginya, Bu Nyoman bertekad untuk tidak menyerah. Dia harus melawan semua ketakutan dan bayangan maut yang mengancam keluarganya. Dalam hatinya, dia berdoa agar ada jalan keluar dari kegelapan ini, dan dia berjanji untuk melindungi Kadek dengan segala cara yang dia bisa. Namun, di balik semua harapan itu, dia merasakan bahwa bayang-bayang maut semakin mendekat, menunggu untuk mengambil semua yang berharga dari hidupnya. Keheningan malam menyelimuti rumah Bu Nyoman, tetapi suasana di dalamnya dipenuhi dengan ketegangan yang tak tertahankan. Kadek, anak bungsunya, terbaring di ranjang dengan mata terpejam, tetapi tampak gelisah. Bu Nyoman duduk di sampingnya, merasakan jantungnya berdegup kencang. Setiap kali anaknya terbangun dengan teriakan, hatinya terasa remuk. Dia tidak bisa membayangkan betapa menyedihkannya melihat putranya menderita akibat keputusan yang telah diambil. Malam itu, Bu Nyoman tidak bisa tidur. Dia memandangi wajah Kadek yang tampak pucat, pikirannya dipenuhi dengan rasa bersalah. Sejak melakukan ritual pesugihan, hidupnya telah berubah drastis. Meskipun warungnya kini ramai dikunjungi pelanggan, kebahagiaan yang diharapkan sirna seiring dengan kondisi Kadek yang semakin memburuk. Setiap sen yang diperoleh terasa seperti kutukan, mengingatkan dia pada harga yang harus dibayar. Saat tengah malam tiba, suara-suara aneh kembali terdengar. Bu Nyoman menahan napas, merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya imajinasi, tetapi saat dia melihat ke arah Kadek, anaknya terbangun dengan mata yang dipenuhi ketakutan. "Ibu, dia datang lagi!" teriak Kadek, air mata mengalir di pipinya. Bu Nyoman merasakan hatinya terhimpit. "Siapa yang datang, Nak?" tanyanya, berusaha menenangkan. "Dia besar dan hitam, Ibu. Dia bilang aku harus ikut bersamanya," jawab Kadek, suaranya bergetar. Air mata Bu Nyoman tumpah. Dia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. "Tidak, sayang, tidak ada yang akan membawamu pergi. Ibu akan melindungimu," ujarnya sambil memeluk Kadek erat-erat. Namun,
Pelukan itu tidak dapat mengusir rasa cemas yang menggerogoti jiwa Bunyoman. Dia merasa terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tidak kunjung berakhir. Di tengah malam yang kelam, dia teringat kembali pada ritual yang telah dilakukannya dan perjanjian yang mengikatnya. Kesedihan dan penyesalan merayapi hatinya, menyadarkan dia bahwa semua keberhasilan yang diraihnya tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar. Keesokan harinya, Bunyoman mencoba untuk berfokus pada pekerjaan di warung. Meskipun pelanggan terus berdatangan, senyumnya terasa dipaksakan. Dia merasa seolah-olah semua orang melihat ke dalam dirinya, melihat ketidakberdayaannya. Pikirannya terus melayang pada Kadek, dan setiap kali dia berbalik untuk melihat anaknya, rasa sakit itu kembali menghantui. Hari-hari berlalu, dan kondisi Kadek semakin memburuk. Dia semakin sering terbangun malam dengan ketakutan, dan Bunyoman tidak tahu apa lagi yang bisa dilakukan. Dia merasa terasing dari kehidupan di sekitarnya, seolah semua orang di desa itu bisa merasakan kesedihan yang menyelimuti keluarganya. Mereka mulai menjauh, bisik-bisik di antara mereka semakin keras. Suatu sore, saat Bunyoman sedang berjualan, seorang tetangga mendekatinya. "Bunyoman, apakah semuanya baik-baik saja? Aku mendengar banyak cerita tentang anakmu," tanyanya dengan nada cemas. Bunyoman merasa tertekan. "Kami baik-baik saja, hanya sedikit masalah," jawabnya, berusaha meyakinkan diri dan orang lain. Tetapi saat malam tiba, kata-kata itu terasa kosong. Di dalam hati, dia tahu bahwa semuanya tidak baik-baik saja. Dia merasa terjebak dalam lubang gelap yang semakin dalam, tidak bisa menemukan jalan keluar. Dia mengingat Mbah Ketut dan ritual yang telah dilakukannya, berharap bisa menemukan solusi. Namun, saat dia mencoba menghubungi dukun itu, tidak ada jawaban. Dia merasa putus asa. Suatu malam, saat Bunyoman terbangun lagi, kali ini dia merasakan ada yang mengawasinya. Dia menoleh ke arah jendela dan melihat bayangan hitam berdiri di luar, menatapnya dengan tatapan kosong. Hatinya berdegup kencang, dan dia merasa seolah jiwanya sedang ditarik ke dalam kegelapan. Dia berusaha menutup mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tetapi bayangan itu semakin mendekat, seolah-olah ingin memberitahunya sesuatu. Bunyoman berlari ke arah Kadek dan menemukan anaknya terbangun lagi, wajahnya pucat dan ketakutan. "Bu," dia bilang, "aku harus pergi." "Aku tidak ingin pergi," teriak Kadek, suaranya penuh kepanikan. Bunyoman merasa tercekik oleh rasa takut. "Tidak, Nak, Ibu tidak akan membiarkan itu terjadi. Kita akan melawan," ujarnya sambil memeluk anaknya erat-erat. Dia merasa bahwa dia harus berjuang, tidak peduli seberapa sulitnya. Keputusan untuk melawan membawa Bunyoman ke dalam perjalanan yang lebih mengerikan. Dia harus mencari cara untuk membebaskan Kadek dari bayang-bayang maut yang selalu mengintai. Dia memutuskan untuk kembali menemui Mbah Ketut, berharap dukun itu bisa membantunya mengakhiri semua ini. Keesokan harinya, Bunyoman berangkat menuju rumah Mbah Ketut. Jalan setapak yang dilalui terasa lebih panjang dan lebih menakutkan. Ketika dia sampai, dia mengetuk pintu dengan penuh harapan, tetapi tidak ada jawaban. Dia merasa putus asa, tetapi tidak bisa menyerah begitu saja. Dia berkeliling mencari tanda-tanda keberadaan Mbah Ketut, tetapi tidak berhasil. Akhirnya, saat dia berbalik untuk pulang, dia mendengar suara bisikan di belakangnya. "Bunyoman, kau tidak bisa menghindar dari perjanjianmu," bisik suara itu, membuat bulu kuduknya meremang. Dengan rasa takut yang menyelimuti, Bunyoman berlari pulang. Setiap langkah terasa lebih berat, dan bayang-bayang gelap mengikuti di belakangnya. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Rasa putus asa menyelimuti hatinya, dan dia merasa seolah semua harapannya telah sirna. Malam itu, saat dia duduk di samping Kadek yang tidur, Bunyoman merasa seolah-olah dunia di sekitarnya runtuh. Dia melihat wajah anaknya yang tampak damai, tetapi di balik itu, dia merasakan ketakutan yang mendalam. Dia tidak bisa membayangkan kehilangan Kadek, anak yang selama ini menjadi harapannya. Setiap malam, Bunyoman berdoa dengan sungguh-sungguh.
Dia berharap agar semua ini segera berakhir dan Kadek bisa kembali menjadi anak yang ceria. Namun, saat pagi tiba, harapan itu tampak semakin jauh. Dia merasakan bayang-bayang maut semakin mendekat, dan dia tahu bahwa dia harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Dalam keadaan putus asa, Bunyoman memutuskan untuk mengumpulkan keberanian dan melakukan ritual pemulihan yang lebih kuat. Dia mencari tahu bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mengusir kehadiran gelap itu. Dengan tekad yang bulat, dia kembali ke warung dan mulai menyiapkan semua yang diperlukan. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan kedamaian dalam hidupnya. Namun, saat dia melakukan persiapan, suara bisikan kembali terdengar, lebih keras dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Kau tidak bisa melarikan diri dari perjanjianmu, Bunyoman. Semua ini adalah konsekuensi dari pilihanmu, suara itu mengatakan. Mendengar itu, Bunyoman merasa hatinya hancur. Dia tidak bisa lagi menahan rasa bersalah dan ketakutan yang menyelimuti dirinya. Dia telah mengorbankan anaknya demi kesuksesan yang tidak berarti. Sekarang, semua yang dicintainya terancam. Dengan air mata yang mengalir, Bunyoman bertekad untuk melawan. Dia akan melakukan apapun demi menyelamatkan Kadek, bahkan jika itu berarti menghadapi kegelapan yang selama ini menghantuinya. Dia berdoa dengan penuh harapan, berharap bahwa ritual yang akan dia lakukan dapat membebaskan anaknya dari bayangan maut yang tidak henti-hentinya mengintai. Malam itu, saat bulan purnama bersinar terang, Bunyoman bersiap untuk melakukan ritual pemulihan. Dia tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhirnya melawan kegelapan, dan dia harus melakukannya dengan sepenuh hati. Dalam pikirannya, ada harapan yang mulai bersemayam. Meskipun ketakutan dan kesedihan masih mengintai, dia berdoa agar semua ini tidak sia-sia, dan agar Kadek bisa kembali menjadi anak yang bahagia. Hari-hari setelah ritual pemulihan berlangsung dalam suasana yang tegang dan penuh harapan. Bunyoman, meskipun masih terbebani rasa cemas dan ketakutan, berusaha untuk tetap optimis. Dia merasa bahwa ritual yang baru saja dilakukannya bisa menjadi jalan keluar dari semua kesedihan dan ketakutan yang selama ini menghantuinya dan Kadek. Kembali ke rutinitas harian, dia berusaha menjalankan warungnya dengan harapan bahwa keberuntungan akan datang kembali. Namun, kenyataan di lapangan sangat berbeda. Meskipun pelanggan masih berdatangan, suasana hangat yang dulu ada di warungnya kini terasa hampa. Bunyoman merasa terasing dari orang-orang di sekitarnya. Setiap kali dia melayani pelanggan, senyum yang terukir di wajahnya terasa dipaksakan. Dia bisa merasakan tatapan curiga dari para tetangga, mereka mulai membicarakan tentang keberhasilan yang tak wajar dan aura aneh yang mengelilingi keluarganya. Malam hari, saat dia pulang, Kadek terbangun dengan ketakutan. "Ibu, dia datang lagi," teriaknya. Wajahnya penuh kepanikan. Bunyoman merasa hatinya remuk melihat kegelisahan anaknya. "Tidak, Nak, ibu ada di sini. Tidak ada yang akan membawamu pergi," ujarnya sambil mencoba menenangkan, meskipun dalam hatinya dia merasakan ketidakberdayaan. Setiap malam, ketakutan itu semakin menghantui. Kadek sering terbangun dengan teriakan, dan Bunyoman merasa semakin terasing. Rasa bersalah semakin mendalam, mengingat pengorbanan yang harus dibayar untuk keberhasilan yang didapat. Dia merasa terjebak dalam siklus kegelapan yang tak berujung, dan dengan setiap detak jantungnya, dia menyadari bahwa keputusan untuk melakukan pesugihan telah menghancurkan kehidupan mereka. Suatu malam, saat sedang menyiapkan makanan untuk dijual, Bunyoman mendapat telepon dari saudaranya yang tinggal di kota. "Kamu baik-baik saja, kan? Aku mendengar banyak cerita buruk tentang anakmu," tanya saudaranya, nada khawatir. Bunyoman merasa lidahnya keluh. "Kami baik-baik saja," jawabnya, meskipun dia tahu bahwa itu adalah kebohongan. Dia tidak ingin saudaranya merasa khawatir. Namun, saat dia menggantung telepon, dia merasakan kesepian yang mendalam. Dia merasa terisolasi. Tidak ada yang bisa dia ajak bicara tentang beban yang harus dia pikul. Setiap malam, suara-suara aneh kembali menghantui. Bisikan di telinganya semakin keras,
seolah-olah memperingatkan dia tentang konsekuensi dari perjanjian yang telah dibuat. Dia merasa jiwanya terjebak dalam kegelapan, dan semakin lama dia berusaha melarikan diri, semakin dalam dia terjerat. Suatu malam, saat warungnya tutup, Bu Nyoman pergi ke halaman belakang untuk merenung. Dia duduk di bangku kayu yang sudah lapuk, melihat ke arah bulan purnama yang bersinar terang. Dalam hatinya, dia mulai meragukan semua keputusan yang telah diambil. Dia memikirkan masa lalu, bagaimana kehidupannya sebelum melakukan pesugihan. Dia adalah wanita yang penuh harapan, berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Namun, semua itu kini seolah sirna, tergantikan oleh kegelapan yang menyelimuti jiwanya. Ketika dia merenung, bayangan hitam muncul di sudut matanya. Dia langsung menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang berhembus lembut, tetapi hawa dingin itu membuatnya merinding. Dia merasakan ketakutan menyelimutinya, tetapi dia berusaha mengusirnya. Ini semua hanya imajinasiku, kata Bu Nyoman pada dirinya sendiri, berusaha meyakinkan. Namun, saat dia kembali ke dalam rumah, dia mendapati Kadek sedang duduk di tepi ranjang, wajahnya pucat. Bu, aku tidak ingin tidur. Dia datang lagi, katanya, suaranya bergetar. Air mata Bu Nyoman kembali tumpah. Dia merasa sangat tidak berdaya. Kita akan melawan. Ibu tidak akan membiarkan siapapun membawamu pergi, ujarnya, berusaha menenangkan sambil memeluk anaknya. Erat-erat. Dalam pelukan itu, dia berusaha menyampaikan rasa aman, tetapi di dalam hati, dia merasa semakin tertekan. Hari-hari berlalu, dan Bu Nyoman semakin terbebani dengan perasaan bersalah dan penyesalan. Dia mulai menjauh dari teman-temannya dan orang-orang di sekitarnya. Saat masyarakat desa berkumpul, dia merasa tidak layak untuk bergabung. Dia merasa terasing, seolah semua orang mengetahui rahasia gelap yang dia simpan. Suatu malam, saat Bu Nyoman sedang berada di warung, dia melihat sekelompok wanita desa sedang berbincang. Mereka berhenti sejenak ketika melihatnya, tatapan mereka penuh dengan curiga. Kau tidak tahu apa yang terjadi pada anakmu. Seorang wanita berkomentar, nada suaranya tajam dan penuh sindiran. Bu Nyoman merasa hatinya teriris. Dia tidak ingin mendengar bisikan-bisikan itu, tetapi di dalam dirinya, rasa bersalah semakin membebani. Dia tahu bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari keputusannya untuk melakukan pesugihan. Dia merasakan beban yang berat di pundaknya, dan rasa putus asa mulai menggerogoti jiwanya. Suatu malam, saat dia terbangun dari mimpi buruk, Bu Nyoman melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar. Dia terbangun dengan terengah-engah, merasakan jantungnya berdegup kencang. Siapa itu? Tanyanya, tetapi tidak ada yang menjawab. Bayangan itu hanya berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan kosong. Ketika pagi tiba, Bu Nyoman merasa sangat lelah, tetapi dia berusaha untuk tetap berfungsi. Dia berusaha menyiapkan makanan untuk dijual, tetapi pikirannya terus melayang. Dia mulai merasa bahwa dia tidak bisa terus menjalani hidup seperti ini. Dia harus mencari cara untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuatnya. Akhirnya, Bu Nyoman memutuskan untuk pergi ke tempat di mana Mbah Ketut biasanya melakukan ritual. Dia merasa bahwa dia perlu mencari jawaban dan mencoba membebaskan Kadek dari bayangan maut yang selalu mengintai. Dengan hati yang penuh harapan, dia berangkat menuju tempat itu, berharap bahwa ada cara untuk mengakhiri semua penderitaan ini. Setelah berjalan, dia tiba di tempat yang seharusnya menjadi lokasi ritual. Namun, tempat itu tampak berbeda. Suasana sekeliling terasa mencekam, dan dia merasakan angin dingin menyapu wajahnya. Dia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya. Dalam keheningan, dia mendengar suara bisikan lagi, kali ini lebih jelas. Kau tidak bisa melarikan diri dari pilihanmu, Bu Nyoman. Dengan ketakutan yang menggerogoti, Bu Nyoman berusaha melawan rasa cemasnya. Dia tahu bahwa dia harus bertindak, tetapi dengan setiap langkah yang diambil, dia merasakan beban yang semakin berat. Dia harus menghadapi konsekuensi dari keputusan yang telah diambil, dan di dalam hatinya, dia menyadari bahwa jalan menuju penebusan tidaklah mudah. Malam itu,
Saat Bunyoman pulang, dia merasa terjebak dalam labirin yang tidak ada ujungnya. Dia tahu bahwa dia harus menemukan jalan keluar, tetapi kegelapan yang mengintai di sekelilingnya membuatnya ragu. Dia harus berjuang untuk menyelamatkan Kadek dan menghentikan bayang-bayang maut yang tak kunjung pergi. Dalam keadaan putus asa, dia berdoa agar diberikan petunjuk untuk menemukan cara memperbaiki semua kesalahan yang telah dibuat. Keterasingan yang dirasakannya semakin dalam, dan penyesalan yang menyiksa jiwanya semakin membebani. Bunyoman tahu bahwa dia harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Dengan harapan yang tersisa, dia bertekad untuk mencari jalan keluar dari kegelapan yang mengancam keluarganya. Namun, di balik semua harapannya, dia merasa bahwa bayang-bayang maut semakin mendekat, dan waktu semakin menipis. Malam bulan purnama kembali tiba, dan suasana di desa terasa semakin mencekam. Bunyoman berdiri di luar rumahnya, memandangi bulan yang bersinar terang, berusaha mencari keberanian di dalam dirinya. Sudah terlalu banyak yang terjadi, dan dia tahu bahwa waktu untuk bertindak semakin mendesak. Rasa cemas menyelimuti hatinya, mengingat semua yang telah dia korbankan untuk mencapai kesuksesan yang sekarang terasa seperti kutukan. Kadek, anak bungsunya, masih terbaring di ranjang, tetapi kali ini wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Ketakutan yang menghantuinya selama ini semakin membuatnya lemah. Bunyoman merasa jiwanya hancur melihat anaknya menderita. Dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar berdoa. Dia harus menghadapi bayangan gelap yang mengintai keluarganya. Dengan tekad yang bulat, Bunyoman memutuskan untuk melakukan ritual terakhir, sebuah pengorbanan untuk mengakhiri semua kesedihan. Dia kembali ke tempat di mana Mbah Ketut pernah melakukan ritual pesugihan. Dia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan Kadek dari cengkeraman kegelapan. Setiap langkah menuju tempat itu terasa berat, tetapi dia tidak bisa mundur lagi. Sesampainya di lokasi ritual, Bunyoman merasakan hawa dingin yang menyelimuti. Dia mengumpulkan semua bahan yang diperlukan, ayam jantan, bunga segar, dan beberapa benda lainnya yang dianggap sakral. Dia menyalakan api di tengah-tengah lingkaran yang telah dia buat, berdoa dengan penuh harapan agar semua ini bisa mengakhiri penderitaan yang ditanggungnya dan Kadek. Saat dia mulai mengucapkan mantra, suara bisikan kembali terdengar, lebih keras dan lebih menakutkan. Kau tidak bisa melarikan diri dari perjanjianmu, Bunyoman. Semua ini adalah konsekuensi dari pilihanmu. Suara itu menggema di dalam pikirannya, membuatnya terhenti sejenak. Namun, dia berusaha untuk tidak terpengaruh. Tidak, aku akan berjuang untuk anakku. Teriaknya, suaranya penuh semangat. Dia tidak ingin menyerah, tidak peduli seberapa besar rasa takut yang menggerogoti. Ritual berlangsung dengan intens. Bunyoman merasa energi di sekelilingnya semakin kuat, seolah-olah ada sesuatu yang sedang bangkit. Dia melanjutkan mantra-mantra yang diajarkan Mbah Ketut, berusaha untuk menghubungkan diri dengan kekuatan yang lebih besar. Dia merasa ada sesuatu yang merespons, tetapi juga merasakan ketakutan yang mendalam. Dalam keadaan hening, tiba-tiba, bayangan hitam muncul di hadapannya. Bayangan itu berbentuk sosok yang tinggi dan menyeramkan, dengan mata yang bersinar gelap. Bunyoman merasa terperangkap dalam tatapan itu, jiwanya bergetar. Aku telah datang untuk menagih perjanjianmu, suara itu menggelegar, mengisi udara dengan kegelapan. Bunyoman berusaha untuk tetap tenang. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil anakku. Aku melakukan semua ini untuk menyelamatkannya. Teriaknya, meskipun hatinya bergetar ketakutan. Bayangan itu tertawa, suara itu menggema di sekelilingnya. Kau tidak bisa menghindar dari konsekuensi. Dia adalah tumbal yang kau pilih, dan kau tahu harga yang harus dibayar. Hati Bunyoman hancur mendengar kata-kata itu. Dia teringat semua keputusan yang telah dia buat, semua pengorbanan yang telah dia lakukan. Dia merasa terjebak dalam kesedihan dan penyesalan. Namun, di tengah kegelapan itu, dia merasakan keberanian yang muncul. Jika aku harus membayar harga ini, maka aku bersedia. Ambillah aku, jangan sentuh anakku. Teriaknya. Tiba-tiba,
Bayangan itu bergerak mendekat, dan Bunyoman merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Dia tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhir. Dia mengangkat tangan, berdoa dengan segenap hati, berharap agar kekuatan yang lebih tinggi mendengarnya. Tuhan, berikan aku kekuatan untuk melindungi anakku. Serunya, air mata mengalir deras. Saat dia berdoa, cahaya mulai bersinar terang dari arah bulan purnama. Bunyoman merasakan energi positif mengalir ke dalam dirinya, seolah-olah ada harapan baru yang muncul. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia harus melindungi Kadek, tidak peduli apapun yang harus dia hadapi. Bayangan hitam itu kembali mengeluarkan suara yang menggetarkan. Kau tidak bisa melawan takdirmu. Semua ini adalah konsekuensi dari pilihanmu. Sosok itu berteriak, tetapi Bunyoman tidak terpengaruh. Dia terus berdoa, berharap agar semua ini segera berakhir. Saat cahaya dari bulan semakin terang, bayangan itu tampak mulai memudar. Bunyoman merasakan kelegaan, tetapi dia juga tahu bahwa ini belum berakhir. Dia harus tetap berjuang, tidak peduli seberapa sulitnya. Akhirnya, saat mantra terakhir diucapkan, cahaya purnama menyelimuti seluruh tempat ritual. Bunyoman merasa seolah-olah semua beban yang dipikulnya terangkat. Dia melihat bayangan hitam itu menghilang, dan dalam sekejap, suasana menjadi tenang. Namun, saat dia berbalik, dia merasakan sesuatu yang mengerikan. Kadek terbangun dalam keadaan pucat, matanya menatap kosong. "Ibu, aku merasa tidak enak," katanya dengan suara lemah. Bunyoman berlari menghampiri anaknya, tetapi saat dia meraih tangan Kadek, dia merasakan hawa dingin yang sangat kuat. "Kadek, tidak, apa yang terjadi?" Dia berteriak, panik. Dengan sekuat tenaga, Bunyoman mencoba membangkitkan semangat anaknya. "Kita sudah melewati ini, Nak. Kita bisa melawan." Namun, saat dia menatap wajah Kadek, dia melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ada kesedihan yang mendalam, dan saat itu, dia menyadari bahwa semua pengorbanan yang telah dia lakukan mungkin tidak cukup. Kadek tiba-tiba terjatuh, dan Bunyoman merasakan jiwanya hancur. Dia terjatuh di samping anaknya, berusaha menggugahnya. "Kadek, bangunlah. Tolong, ibu tidak bisa kehilanganmu." Teriaknya, air mata mengalir deras. Namun, semua usaha itu sia-sia. Kadek tetap terbaring lemah, dan Bunyoman merasakan kesedihan yang mendalam. Dia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari perjanjian yang telah dia buat. Dia telah mengorbankan segalanya untuk mencapai kekayaan, tetapi harga yang harus dibayar adalah kehilangan anaknya. Dalam keadaan putus asa, Bunyoman merasakan hatinya hancur. Dia merasakan kesedihan yang tak terlukiskan. Semua harapan yang pernah ada kini sirna, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa kembali lagi. Dia merasakan kegelapan mengelilinginya, dan saat itu, dia menyadari bahwa kesuksesan yang diraihnya tidak berarti sama sekali tanpa Kadek di sisinya. Suasana malam itu kembali sunyi, tetapi kesedihan yang mendalam mengisi ruang di sekelilingnya. Bunyoman berlutut di samping anaknya, merasakan betapa beratnya kehilangan. Dia telah terjebak dalam kegelapan, dan kini, semua yang dicintainya telah hilang. Akhirnya, dalam pelukan terakhir, Bunyoman berdoa dengan penuh penyesalan. Dia meminta maaf kepada Kadek, berharap agar anaknya bisa memaafkannya. "Maafkan ibu, Nak. Ibu seharusnya tidak mengambil jalan ini," ucapnya, air mata mengalir deras. Dengan hati yang hancur, dia merasakan bahwa semua kesuksesan yang diraih tidak ada artinya tanpa Kadek. Dia telah terjebak dalam perjanjian yang mengubah hidupnya selamanya. Dengan penuh kesedihan, dia mengetahui bahwa semua yang telah dia lakukan untuk mendapatkan kekayaan kini membawanya pada kehilangan yang tak terukur. Cerita ini berakhir dengan kesedihan yang mendalam, sebagai peringatan bahwa jalan pintas menuju kesuksesan seringkali menyimpan konsekuensi yang mengerikan. Bunyoman harus membayar harga tertinggi untuk semua yang dia inginkan, dan dia menyadari bahwa harga tersebut adalah kehilangan yang tidak akan pernah bisa dia bayar kembali.